pintu rezeki akan terbuka sebanyak-banyaknya dengan silaturahmi. Otomatis kalau ada orang tidak senang kepada saya, dan saya menjadi faktor eksternalnya yang membuat orang lain tadi enggan kepada saya, ini akan membatasi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Sobat sekalian, masih bersama Suyut Kodrat Manto dalam akun Market Concept. Baiklah sobat sekalian, tentu saja tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi yang telah subscribe dan yang telah men-share video-video saya, sehingga video ini bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti harapan saya. Baiklah sobat sekalian, di dalam video kali ini saya ingin membahas atau mencoba menguraikan tentang bagaimana sikap kita menghadapi otak kita yang membatasi kehidupan kita. Baiklah sobat sekalian, di dalam video sebelumnya telah saya uraikan dan telah saya kasih contoh bagaimana otak kita membatasi kita. Dan saya telah kasih contoh di mana waktu itu saya menyuruh anak buah saya pergi ke Jombang. Dan karena saya menyuruh ke Jombang, maka setelan otak adalah di Jombang. Dan kemudian karena setelan di Jombang, saat saya rubah agar dia pergi ke Nganjuk, maka otak merasa keberatan dan merasa wah ini membuat capek saja. Demikian juga sebaliknya, pada saat dia saya suruh ke Nganjuk, tetapi kemudian saya rubah ke Jombang, karena setelahnya di Nganjuk, kemudian dirubah ke Jombang yang lebih dekat, tentu dia akan senang. Itulah kerja otak. Jadi otak membatasi kehidupan kita, di lain pihak dia akan membuka semua apa yang kita maui, kita ingin apa. Ini adalah juga kerja otak. Jadi kita mau dibatasi atau tidak, ini tergantung otak. Baiklah sobat sekalian, ternyata setelah saya renungkan, kenapa seseorang enggan atau kadang-kadang dibatasi untuk datang ke suatu tempat atau karena ini kehidupan ke orang lain. Tentu saja ada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor internal dan faktor kedua adalah faktor eksternal. Jadi ketidaksenangan untuk bertemu tadi ada dua faktor, internal dan eksternal. Jadi internal adalah faktor-faktor akibat kemalasan. Kenapa saya harus capek-capek ke sana, sedangkan begini aja sudah fine-fine saja. Atau orang yang selalu menuntut hak-haknya terlebih dahulu. Dan tentu saja masih banyak faktor-faktor handicap lain yang membuat dirinya tidak maju. Tentu untuk mendobrak hal ini, kita harus membuka wawasan kita. Open mindset, seluas-luasnya. Tentu saja bisa dengan 5 market konsep dasar yang telah saya uraikan di awal-awal serial video ini. Yaitu, bacalah segala sesuatunya. Kemudian kedua, kita jangan menjadi orang yang standar.
Sehingga kita berbeda. Dan ketiga, please booster your life system. Please booster your life system. Ini tingkatkan kemampuanmu. Dan kemudian jangan takut untuk bergerak. Ini yang untuk mendobrak faktor internal. Tetapi sobat sekalian, faktor eksternal adalah faktor orang lain yang tentu saja tidak bisa kita kontrol. Hai, kamu senanglah sama saya. Nggak bisa. Tentu yang harus kita kontrol adalah diri kita. Bagaimana agar orang lain senang terhadap kita. Dan tentu saja sobat sekalian, kalau saya menjadi faktor eksternalnya orang lain, ini sebetulnya saya akan rugi. Karena apa? Seharusnya rezeki akan datang karena orang lain akan datang. Orang lain datang dan itu akan memberikan rezeki. Ini akan berhenti. Sedangkan seperti juga setelah saya uraikan bahwa pintu rezeki akan terbuka sebanyak-banyaknya dengan silaturahmi. Otomatis kalau ada orang tidak senang kepada saya dan saya menjadi faktor eksternalnya yang membuat orang lain tadi enggan kepada saya, ini akan membatasi rezeki. Tentu saja sikap kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang bisa disenangi. Dan tentu saja intinya kita mengorangkan orang, kemudian tidak mendepres, kemudian tidak menuntut hak-haknya dan sebagainya. Inilah jadilah orang yang bijaksana. Maka rezeki akan datang. Dan sekali lagi, bukalah pintu rezeki banyak-banyak. Seberapa banyak kamu mau dengan silaturahmi. Sobat sekalian, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.